Good morning, church. Let's to praise Jesus. Let's to celebrate Jesus this morning. Berikan sorak-sorak yang terbaik buat Yesus kita. Lebih lagi dan lebih lagi. We praise you, God. We praise you, Lord. Through you, I can do anything. Come on, church. I can do all things. Once you give me strength. Nothing is impossible.
Yes, Jesus. We believe you are here, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. You are way maker, Lord. Shirabahana yara labara labara labara. You are here. You are here, Lord. Jesus, Jesus, Lord. We worship you. We worship you. You are here, Lord. Shirabahana yara labara 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 labara. Shirabahana yara labara 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 labara. Shiralabara labara 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 labara. Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, like in the darkness, my God, that is who you are. Who are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, Lord. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, touching every heart.
Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Come on, church, that is who you are. Lift up your voice. Everybody sing, that is who you are. Come on, church. Louder and louder, we sing, that is who you are. We believe that is who you are, Lord Jesus. Oh, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are, Lord. Jesus, Jesus, that is who you are. Oh, Jesus, we know that is who you are, Lord. Jesus, that is who you are. Touching every heart in this place, oh God. Touching every
Engkau bekerja dalam segala kebaikan Tuhan, untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Dan kami mau hidup di dalam panggilan-Mu Bapa. Kami hidup karena kami percaya Tuhan, Engkau yang memegang kendali hidup kami. Pengharapan kami hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku hidup karena percaya, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi
bangga mempunyai Allah yang besar, Allah yang dahsyat Tuhan. Kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih Yesusku. Amin. Wow. Ya, kita mau berikan apresiasi kepada semua builder yang sudah melayani, yang menyiapkan semuanya ini ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan kalian. Selanjutnya kami akan menginformasikan kegiatan apa saja yang ada di GKS Balikpapan ini. Yang pertama adalah home. Apa itu home? Home adalah sebuah komunitas kecil yang dimana kita dibangun, dikuatkan. Jujur secara pribadi bagi saya, home itu adalah sebuah keluarga di mana saya diterima apa adanya, saya dikuatkan dan dibangun. Jadi saya, silakan duduk dulu. Sorry, saya grogi. Di mana home itu saya mengencourage saudara-saudara untuk ikut home ya, karena kita bisa mempunyai keluarga ya. Apalagi saya di perantauan ini saya merasakan sangat diberkati dengan adanya home itu. Di GKS ini ada home family dan ada home single dan juga ada home kampus ya. Kalau home family dan single diadakan setiap hari Kamis, Rabu, Kamis dan Jumat pada pukul 7 malam. Kemudian home kampus setiap hari Minggu pukul 7 malam. Ada juga next jam setiap hari Sabtu pukul 5 WITA. Informasi selanjutnya adalah kita akan mengadakan youth camp pada tanggal 29 dan 30 Juni. Bagi saudara-saudara yang mempunyai teman atau anak atau kenalan, boleh diajak ikut dalam youth camp ini, khusus untuk anak-anak muda ya. Kemudian kami mengundang seluruh orang tua untuk mengajak anak-anaknya datang ke ibadah anak-anak yang di GKS disebut Erukit pada hari Minggu pukul 10.30 di Mezanin. Selanjutnya saya akan sedikit berbagi tentang apa yang saya dapat di Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saya mendapatkan firman ini awal bulan ya, ketika saya mendengar mama saya sakit. Waktu itu saya punya rancangan, saya harus cepat pulang. Pingin melihat orang tua saya kayak apa. Walaupun keluarga saya bilang tenang, tapi sebagai anak kita pingin melihat kayak apa kan. Saya sudah berusaha, saya merancangkan ini. Pokoknya saya pingin hadir, pokoknya pingin ada di mama saya gitu. Saya coba ubah tiket saya, nggak bisa. Banyak yang membantu saya. Tapi di hati saya tuh bilang gini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Saya sampai nggak ngerti, terus pokoknya ini berusaha sampai saya, Tuhan harusnya ini saya mau jaga mama saya. Karena selama ini saya nggak pernah menjaga mama saya. Kalau dia sakit pasti Cece koko saya yang lebih gitu. Akhirnya saya mendapatkan firman ini, kemudian suami saya bilang, kamu sudah berusaha, kalau memang Tuhan izinkan kamu pulang, pasti dipelancar semua. Yes. Akhirnya saya menyerah sudah. Akhirnya sesuai dengan jadwal yang saya beli tiket sebulan yang lalu, saya pulang. Ternyata pas saya pulang itu mama saya udah keluar dari ICU, sehari kemudian dia udah pulang dari rumah sakit. Saya bilang, waduh Tuhan, ternyata rancangan Tuhan tuh memang
melebihi apa yang saya pikirkan. Pokoknya the best lah Tuhan itu. Yes. Yeah. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan melalui transfer dan juga melalui scan barcode, atau kalau saudara-saudara yang mau memberikan secara tunai dapat memberikan melalui box di belakang. Kita akan angkat persembahan kita berdoa ya. Kita bangkit berdiri ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, segala kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah ini Tuhan benar-benar ada di hati kami dan kami memberikan dengan penuh sukacita untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Kita mau menyatakan bahwa kita punya Tuhan yang besar, amin. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Zion, apa kabar saudara semua? Senang bisa menjumpai setiap saudara pada pagi hari ini. Hari ini adalah minggu pertama di bulan yang baru. Jadi mari kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan kudus. Dan saya boleh minta teman-teman Asyir untuk bisa melayani kita semua. Saya percaya bahwa dari tadi pagi waktu kita hadir, dari kita awal tadi ibadah, kita merasakan ada kuasa Tuhan, hadirat Tuhan yang luar biasa di tempat ini, amin. Dan saya berdoa, kita semua dengan hati yang terbuka, kita bisa terus punya kerinduan, supaya kuasa Tuhan tuh terus bisa saudara alami sepanjang ibadah ini. Sambil kita angkat pujiannya sekali lagi, sampai teman-teman boleh melayani kita semua. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. sekali lagi kita angkat pujiannya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu.
semua sudah menerima roti dan anggur? Kalau sudah semua, mari kita angkat roti ini di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimaterkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus. Sambil waktu untuk bersyukur dan mengingat apa yang telah Tuhan kerjakan buat setiap kita. Just give thanks. Bersyukur untuk apa yang Yesus kerjakan buat setiap kita. Untuk keselamatan. Untuk pengampunan dosa. Untuk penerimaan. Untuk kasih yang gak pernah habis. Kasih yang tidak terbatas buat hidup kita. Bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan, untuk favor, untuk perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kebaikan demi kebaikan yang kita alami. Bersyukur untuk mujizat dan mujizat Tuhan yang kita alami. Just give thanks. Give thanks for your life. Give thanks for your family. Give thanks for your marriage. Bersyukur untuk suami istri, bersyukur untuk anak-anak. Bersyukur untuk orang tua. Bersyukur untuk pekerjaan, bersyukur untuk bisnis yang Tuhan telah percayakan. Bersyukur untuk kesehatan yang kita punya. Bersyukur untuk perlindungan Tuhan. Bersyukur untuk berkat keuangan Tuhan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Bersyukur untuk gereja yang Tuhan berikan buat setiap kita. Bersyukur untuk keluarga rohani, di mana kita boleh ada di dalamnya. Bersyukur untuk pertumbuhan rohani setiap kita. Give thanks. Give thanks. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur untuk ibadah pada pagi hari ini menjadi ibadah yang powerful Tuhan. Kami tahu Kau hadir di tengah-tengah kami. Kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Dan pada saat lagi kami akan menerima pesan-Mu, kami berdoa biar kuasa-Mu melalui firman-Mu itu boleh kami terima. Firman Tuhan yang boleh mengubah mindset kami, merubah hati kami. Kami percaya ada kuasa Tuhan yang bekerja melalui setiap firman Tuhan pada pagi hari ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, bisa membagi pesan dengan bahasa yang sederhana yang mudah diterima dan dimengerti oleh setiap kami. Dan kami mau terima kuasa-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan setiap kita yang siap untuk menerima firman Tuhan, sama-sama saya katakan amin, amin, amin. Beri tepuk tangan buat kita, haleluya. Saudara boleh kembali duduk. Wow, it's so good. Kita terus berdoa bahwa setiap ibadah kita mengalami kuasa Tuhan. Minggu lalu seberapa banyak saudara yang mengalami hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan. Saya percaya bahwa itu yang akan membuat saudara terus on fire dan keep on fire. Berjalan bersama dengan Tuhan. Sudah siap untuk belajar firman Tuhan pada hari ini? Mari siapkan catatan saudara. Kita memasuki di bulan Juli dengan tema gereja kita yaitu God's Power atau kuasa Tuhan. Tadi sepanjang penyembahan lagunya bicara tentang kuasa Tuhan, bicara tentang kuasa Tuhan. Dan sepanjang bulan ini kita akan belajar, dan bukan hanya sekedar belajar, tapi saya berdoa setiap kita mengalami kuasa Tuhan. Amin. Dan saya beri judul khotbah saya pada hari ini adalah
I need you Holy Spirit. Saya membutuhkan Engkau, Roh Kudus. Kalau bicara mengenai kehidupan orang percaya, tidak mungkin itu terlepas dari peran dan kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Artinya bahwa kehadiran Roh Kudus itu menjadi begitu penting buat setiap kita orang percaya. Dan sebagai orang percaya kita tidak terlepas atau tidak bisa lepas dari peran Roh Kudus dalam kehidupan kita. Di Yohanes 14 ayat 15 sampai ayat 17 di dalam terjemahan sederhana Indonesianya dikatakan demikian. Kalau kalian mengasihi aku, kata Tuhan, kalian akan mengikuti semua perintahku. Aku juga akan meminta kepada Bapa supaya memberikan penolong yang lain. Katakan sama saya, penolong yang lain. Untuk menyertai dan menolong kalian sampai selama-lamanya. Penolong itu adalah Roh kebenaran yang akan mengajarkan hal-hal yang benar kepada kalian. Orang-orang duniawi tidak bisa menerima dia sebab mereka tidak melihat dan tidak mengenalnya. Tetapi kalian mengenal dia karena sekarang dia ada bersama kalian. Coba ngomong kanan kirimu, Roh Kudus ada bersama dengan kamu. Dan nanti dia akan tinggal di dalam hatimu masing-masing. Ini adalah sebuah janji yang telah digenapi. Saya mau katakan ini adalah janji yang telah digenapi buat setiap kita orang percaya bahwa Bapa telah memberikan seorang penolong yang lain yang menyertai dan menolong kita. Siapakah itu? Dia adalah Roh kebenaran yang mengajarkan kepada kita kebenaran di dalam kehidupan kita. Dia yang bersama dengan kita, dia yang tinggal di dalam kita. Dia adalah Roh Kudus. Jadi kalau Tuhan aja sudah menetapkan bahwa dia akan memberikan kita penolong, dia tahu bahwa hidup kita ini kita perlu ditolong. Coba ngomong kanan kirimu, hidupmu perlu ditolong. Kalau hidup kita nggak perlu ditolong, Tuhan nggak kasih penolong. Tapi kalau Bapa menjanjikan bahwa akan memberikan penolong itu, berarti hidup kita ini perlu ditolong sebagai anak-anak Tuhan. Kita nggak bisa jalan sendirian. Sebagai orang percaya kita nggak bisa berjalan sendirian di dalam kehidupan kita. Life is too tough. Hidup itu terlalu berat untuk dijalani sendirian tanpa adanya pertolongan daripada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang setuju dengan saya katakan amin. Kita butuh Roh kebenaran yang memimpin kita setiap hari. Kita membutuhkan Roh Kudus. Kalau ada orang berpikir bahwa dia bisa hidup benar tanpa Roh Kudus, dia nggak akan mungkin bisa punya hidup yang benar. Karena hidup benar itu hanya bisa ketika Roh Kudus menolong setiap kita, membawa setiap langkah kehidupan kita kepada kebenaran. That's why we need Holy Spirit. Nah, di Kisah Rasul 1 ayat 8 dikatakan ayat yang sudah sangat saya percaya saudara sudah sering mendengarnya dan sudah menerimanya. Dikatakan demikian, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dengan kata lain, kalau saya boleh balik statement itu, kamu tidak akan menerima kuasa kalau Roh Kudus tidak turun ke atas kamu. Jadi artinya ketika kita menerima Roh Kudus, kita menerima kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nanti kita akan belajar apa sih tujuannya daripada kuasa itu. Kenapa sih orang percaya butuh kuasa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya mau bagikan tentang apa sih ini dimaksud dengan kuasa itu. Apa yang Alkitab maksud dengan kuasa itu. Nah, di dalam terjemahan aslinya, di dalam bahasa aslinya Yunani, kata kuasa itu adalah dunamis. Yang artinya adalah miraculous power. Power through God's ability. Artinya adalah kuasa ajaib. Kekuatan ajaib adalah kuasa melalui kemampuannya Tuhan. Jadi kita menerima miraculous power. Kita menerima power through God's ability pada saat Roh Kudus turun dalam kehidupan kita. Wow.
Kita perlu terbuka, kita perlu sadar akan hal ini. Bahkan firman Tuhan katakan, kuasa yang sama yang membangkitkan Yesus 2000 tahun yang lalu, kuasa yang sama juga itu tinggal dan hidup di dalam kehidupan saudara dan saya. Saya mau berdoa supaya setiap kita sadar bahwa kuasa itu ada dalam kehidupan kita, karena Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kita. Katakan amin. Supaya hidup kita adalah hidup yang berkemenangan, bukan hidup yang babak belur, karena kita nggak ngerti bahwa kita punya kuasa, punya power yang luar biasa. Yang datangnya daripada Tuhan. Jadi pada saat Roh Kudus kita tahu dan kita sadar bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita, sumber kuasa itu ada di dalam kehidupan kita. Pada saat kita terhubung dengan Roh Kudus, artinya kita terhubung dengan sumber kuasa itu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, berapa kita menyadari bahwa saya punya sumber kuasa itu dalam kehidupan saya. Saya bisa terhubung dengan sumber itu yang ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa menjadi orang Kristen yang kita percaya Roh Kudus, tapi kita bisa menjadi orang Kristen yang tidak terhubung dengan Roh Kudus loh. Are you with me? Kita bisa menjadi orang Kristen yang tahu sih Roh Kudus kan. Saya belajar dulu tentang Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Saya tahu kok. Masalahnya bukan sekedar kita tahu bahwa ada pribadi Roh Kudus, tapi kita sadar nggak, percaya nggak bahwa Roh Kudus itu ada di dalam kehidupan kita dan dia tinggal dalam kehidupan kita. Dan sumber kuasa itu ada dalam kehidupan kita. Kalau kita mengerti ini, maka dalam kehidupan kita sehari-hari, we know how to exercise, maka dalam kehidupan kita sehari kita nggak mudah dikalahkan, kita nggak mudah loyo, kita nggak mudah menjadi lelah, kita nggak mudah down, kita nggak mudah butuh healing. Karena kita tahu bahwa sumber healing itu sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Saya nggak bilang bahwa saudara nggak perlu liburan, tapi kan kita istilah liburan hari ini diganti dengan kita pergi healing dulu yuk. Padahal kalau kita sadar bahwa sumber healing itu sudah ada di dalam kehidupan saudara dan saya, dan saudara nggak perlu cari di tempat yang lain. Tapi jangan bilang bahwa, pastor kok ngajarin saya nggak boleh liburan? Enggak, mau liburan aja. Tapi kita harus tahu bahwa sumber healing sejati itu ada di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan saudara dan saya. Coba ngomong kanan kiri, sumber healing itu ada di dalam dirimu. Kuasa Allah yang diberikan kepada kita itu sama kayak PLN yang sudah menyambungkan listrik ke dalam rumah kita. Jadi bagian kita apa? Bagian kita adalah kita pencet saklarnya, maka nyalalah lampu di rumah kita. Jangan sampai lampu rumah saudara gelap gulita, saudara telepon PLN, Pak, kok mati lampu? Padahal saudara lihat kanan kirimu, tetanggamu lampunya nyala semua. Lalu PLN nanya, coba lihat meterannya nyala enggak? Nyala. Ya Pak, dipencet saklarnya Pak. Tugas kita adalah kita pencet saklarnya. Karena listriknya sudah tersambung. Karena dayanya sudah tersambung. Banyak orang Kristen yang keliru berpikirnya, mereka pikir bahwa Tuhan itu bisa bekerja saja tanpa ada keterlibatan daripada mereka. Itu sama aja kayak kita minta PLN, Pak tolong dong nyalain lampu rumah saya. Pak menurut data di kami listriknya di daerah Bapak nyala. Lampu saya kok gak nyala? Pak dipencet saklarnya. Kita gak bisa minta telepon PLN lalu minta PLN untuk nyalain, untuk mencetin saklar di rumah kita. Ngerti gak maksud saya? Tapi kebanyakan orang Kristen kayak gitu. Dia minta sama Tuhan, Tuhan nyatakan kuasamu. Padahal kuasa itu sudah ada di dalam diri kita dan kita tinggal exercise dan eksekusi itu. Ya saya mengajarkan ini, kita mengajarkan di gereja ini di dalam kelas serve, ministry with power, ada satu topik yang kita bagikan. Pada saat kita berdoa untuk orang lain misalnya, kita berdoa untuk orang sakit, kita nggak minta tolong Tuhan. Tuhan tolong sembuhkan orang ini. No, kita speak, kita perkatakan kuasa kesembuhan itu terjadi dalam diri orang itu. Kenapa? Karena sumbernya itu udah ada di dalam diri saudara. Jadi doanya jangan salah. Kata Tuhan, kuasanya kan sudah ada di dalammu. Rohku sudah ada di dalam kamu. Kerjakan. Sedangkan kita, Tuhan tolong, sembuhkan, Tuhan tolong. Tugas kita adalah speak, perkatakan.
Aku lepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Kalau saudara yang telah lewati kelas ini harusnya mendoakan orang udah lagi gak begitu. Tapi saudara akan mendoakan orang, aku perkatakan kuasa kesembuhan. Aku lepaskan kuasa kesembuhan in Jesus name. Jadilah sembuh. Berapa hari lalu, kebetulan ibu mertua saya lagi di Bali. Dan keluarga saya lagi pada di Bali mereka semua. Lalu tiba-tiba dia video call istri saya waktu istri saya belum berangkat. Dia bilang temannya yang bersama-sama dengan dia lagi sakit. Saya panggil dia Ii. Dia bilang, tolong nih doain Ii nih. Akhirnya, boleh? Udah, saya video call. Videonya lagi terbaring di ranjang di kamar, sakit. Mertua saya bilang, tolong dong doain Ii. Oke, saya doain. Waktu saya lihat Ii doa yuk, berdoa, aku lepaskan kuasa kesembuhan di dalam nama Yesus. Satu di Balikpapan, satu di Bali. Kuasa Tuhan gak kenal jarak. Aku berdoa di dalam nama Yesus, aku lepaskan kuasa kesembuhan. Dan kami percaya kami terima kuasa kesembuhan itu di dalam nama Yesus. Dan amin, selesai. Dan besok pagi saya dapat berita, Ii itu sudah bangkit dari ranjangnya dan sudah pergi jalan-jalan lagi. It's not about me, it's about God's power in you. Itu ada di dalam hidup saudara dan hidup saya. Kenapa? Karena we know how. Rumahnya sudah tersambung listrik, tugas saya cuma tinggal pencet, tik, lampunya nyala. Kita nggak lagi telepon PLN minta nyalain lampu di rumah kita. Yang mengerti katakan amin. So pagi ini kita akan belajar apa tujuan Tuhan memberikan kuasa itu dalam kehidupan kita. Yang pertama, kuasa Roh Kudus itu memberikan kita kemenangan atas dosa. Kuasa Roh Kudus itu melepaskan kita dari kuasa dosa, dari keterikatan dari kuasa dosa, dari belenggu dosa. Kenapa banyak anak Tuhan pada waktu awal pertobatan dipenuhi Roh Kudus, gak sulit buat mereka untuk bertobat. Saya gak tahu seberapa saudara yang pernah mengalami atau saudara yang pernah melihat ini. Dulu punya kebiasaan dosa, mereka berhenti melakukannya. Mereka tidak mengingininya lagi. Keinginan untuk dosa itu jadi hilang. Bukan karena disuruh-suruh, karena lu kalau udah ke gereja ya, kalau udah ke Kristen ya, lu tuh gak boleh ngerokok lagi, lu tuh gak boleh dugem, lu tuh gak boleh minum, lu gak boleh begini, gak boleh begitu, begini. Padahal dasarnya keinginan itu masih ada di dalam hati. Tapi pada saat kita menerima, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, maka keinginan itu bisa tiba-tiba hilang begitu aja. Are you with me? Tadinya menjadi kesukaan buat saudara, saudaranya merasa, aduh kayaknya gak nyaman lagi ya gue di sini ya. Dulu ngerokok enak banget ya, tapi sekarang kok jadi gak enak rasanya ya. Dulu dugem asik ya, tapi kok tidak menemukan kesukacitaan yang dulu seperti saya temukan pada saat saya ngedugem, tapi pada saat sekarang kayaknya kok tawar aja ya. Tapi sukacita tuh datang pada saat lagi menyembah Tuhan, pada saat lagi doa, pada saat datang ibadah, itu sukacita tuh lahir dalam hati saya. Kenapa bisa begitu? Karena ada kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan saudara. Saya banyak dengar kesaksian ada orang-orang yang belum bertobat, dulunya gak setia sama pasangannya. Gonta-ganti perempuan satu dengan yang lain, pindah-pindah. Suka bohong, suka nipu, pemarah, emosian orangnya. Mudah cemburu. Tapi ketika bertobat dipenuhi Roh Kudus, berubah lu. Dari emosian tiba-tiba jadi orang yang bisa sabar. Orang tadinya gak setia tiba-tiba bisa sayang sama istrinya luar biasa. Orang yang tadinya pembohong, penipu tiba-tiba jadi benar gitu hidupnya. Kenapa bisa begitu? Karena ada kuasa Roh Kudus. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga bisa mengubahkan kehidupan dia. Nah sekarang jangan sampai ketika kita udah ngerti ini, kita menggantikan kuasa Roh Kudus dengan kekuatan daging kita. Seakan lupa bahwa kalau dulu saya bisa berhenti dari kebiasaan dosa, itu karena kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saya. Lalu kita menggantikan hari ini dengan kekuatan daging kita sendiri.
Ada satu momen dia berhenti dipenuhi oleh Roh Kudus. Nama kata dipenuhi berarti bisa kosong dong ya. Bisa empty. Nah pada saat kita empty, kita sedang menggantikan kuasa Roh Kudus dengan kekuatan kita sendiri. Sekarang dulu kayaknya kalau bicara soal godaan tuh penuh dengan Roh Kudus dengan gampang say no. Tapi begitu tidak dipenuhi Roh Kudus dengan mudahnya terbawa kembali dengan kehidupan yang lama. Susah menolak. Tidak punya kuasa untuk menolak. Kenapa? Karena tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Dulu memimpin, melayani sukacita. All out. Enggak kenal lelah, mau di pelayanan di mana, jalan terus, hajar. Tapi ketika tidak dipenuhi Roh Kudus, dengan mudah, sorry ya pastor aku gak bisa. Aduh pastor aku lagi capek. Ngedrop, mudah lelah dalam memimpin dan melayani. Pelayanan menjadi kering. Gak ada gairahnya lagi. Kenapa? Karena awalnya kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Berubah. Dari yang kuasa Roh Kudus jadi kuasa kedagingan. Melayani jadi gak lagi sukacita. Padahal kalau dulu mau disuruh di ujung, pergi ke ujung mana aja, jalan. Tapi hari ini, pastor aku rest dulu ya. Kalau saudara udah mulai ciri-cirinya begitu, itu tahu saudara you need to be recharged and feel with His presence and Holy Spirit. Jangan berpikir bahwa sudah satu kali baptisan Roh Kudus sudah cukup. Dan saudara pikir udah cukup kok, udah dipenuhi Roh Kudus. Dan saudara pikir bahwa saudara gak perlu lagi dipenuhi Roh Kudus. Hanya karena kita pernah dibaptis Roh Kudus dulu. Itu bukanlah sebuah jaminan bahwa kita dipenuhi Roh Kudus hari ini. Di Efesus 5 ayat 18 di dalam TPT yang dikatakan, don't get drunk with wine which is rebellion. Instead be filled continually with the Holy Spirit. Jangan mabuk dengan anggur yang merupakan pemberontakan. Sebaliknya dipenuhi terus menerus dengan Roh Kudus. Jadi kalau kita udah pernah dipenuhi Roh Kudus satu kali dalam baptisan Roh Kudus, jangan puas, jangan berhenti. Alkitab mengatakan, Alkitab mengajarkan terus menerus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus dipenuhi Roh Kudus senantiasa, bukan hanya sesekali saja. Yang mengerti katakan amin. Yang kedua, kuasa Roh Kudus untuk menjadikan kita saksi Tuhan. Ayat tadi dikatakan di Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Apa yang terjadi dengan Petrus pada waktu dia menerima kepenuhan Roh Kudus di kamar loteng? Dari seseorang yang pengecut, seseorang penakut, seseorang yang menyangkal Yesus menjadi seorang yang berani dan berkhotbah di depan ribuan orang. Dan sampai pada akhirnya 3.000 orang dibaptis dan menjadi murid Yesus. Tanpa kuasa Roh Kudus, tanpa kepenuhan Roh Kudus itu gak mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita menjadi saksi Tuhan, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Perhatikan kata menjadi. Kata menjadi itu adalah mengartikan sebuah proses. Sebuah proses di mana mentransformasi kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus bukan hanya membebaskan kita dan memerdekakan kita dari kuasa dosa, tetapi kuasa Roh Kudus juga bekerja untuk mentransformasi kehidupan kita menjadi saksi Tuhan. Kuasa Roh Kudus itu bekerja untuk mentransformasi hidup kita. Pertanyaannya gimana caranya, Pastor? Yaitu pada saat kehidupan kita dikuasai, dikendalikan, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mengalami kepenuhan Roh Kudus supaya hidup kita dikuasai, dikendalikan, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Dan inilah esensi dari kepenuhan Roh Kudus itu sendiri. Kenapa ada orang yang antipati ketika melihat anak-anak Tuhan berbahasa roh? Karena bisa jadi dia menjadi orang yang jago berbahasa roh,
tapi hidupnya babak belur, nggak jadi berkat buat orang lain dan menjadi sandungan buat orang lain. Saya nggak anti berbahasa roh, saya berbahasa roh, saya justru mendorong orang untuk berbahasa roh setiap hari. Yang Tuhan mau adalah pada saat kita berbahasa roh, hidup kita dikuasai, dikendalikan, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan amin. Hanya dengan demikianlah hidup kita itu bisa bertransformasi. Menjadi. Katakan menjadi. Di Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 25. Di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan demikian. Tetapi kalau hidup kita dipimpin Roh Kudus, hal itu pasti tampak lewat cara hidup kita yang saling mengasihi, bersuka cita, damai, sabar dalam kesusahan, murah hati, suka menolong sesama, menepati janji, lemah lembut, dan menguasai diri. Hukum Taurat pun tidak menentang semua hal itu. Kita sudah diberi hidup yang baru oleh Roh Allah. Karena itu hendaklah kita juga terus menaati pimpinan Roh Allah. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ayat ini adalah ayat yang sangat menjelaskan buat setiap kita tentang buah roh. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, pada saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka buah roh itu akan keluar dalam kehidupan kita. Bisa katakan amin. Kita nggak belajar untuk kita nggak belajar untuk ngampuni orang, kita nggak belajar untuk bersuka cita, kita nggak perlu belajar untuk gimana hidup gue jadi sabar ya. Kita nggak belajar untuk bisa jadi murah hati. Tapi pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka itu secara natural akan keluar dalam kehidupan kita. Tadinya adalah orang yang sulit mengampuni, pada saat kita dipimpin, dipenuhi Roh Kudus, mudah buat kita, aku ampuni aja orang itu. Padahal nggak pernah belajar teori di mana-mana. Dulu kalau ada orang yang bikin kita kesel, kita ngomel, kita pengen balas, tapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, tanpa kesulitan kita akan, ya udahlah, aku maafin dia, aku ampuni dia. Kok bisa? Dulu orangnya medit, minta ampun. Tapi pada saat dipenuhi Roh Kudus, tiba-tiba bisa generous, aku menolong dia lah. Kok bisa? Karena kuasa Roh Kudus itu mentransformasi kehidupan kita. Dulu orangnya paling gak sabaran, emosian. Kuasa Roh Kudus mentransformasi dia. Makanya jangan pernah berpikir bahwa, Pastor aku udah sabar-sabar, aku menahan sabar. Kalau saudara menahan sabar tinggal tunggu waktu meledak. Saya ketemu banyak orang ngomong, saya sih udah nahan sabar. Saya tinggal tunggu waktu kapan bom meledak aja. Karena dengan kata, aku sudah nahan sabar, kita sedang mencoba dengan kekuatan kita sendiri untuk kita sabar. Dan itu gak akan pernah berhasil. Tapi pada saat kita dipenuhi Roh Kudus, ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita bisa jadi orang yang kayak, siapa yang pernah mengalami hal gini? Wah, hanya beberapa orang yang lainnya kudus semua dan holy dan puji Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita banyak mengalami hal demikian. Tanpa kita sadari. Yang mengerti katakan amin. Hidup kita yang berbuah itu adalah hasil dari hidup yang bertransformasi. Kalau hidup yang gak bertransformasi, maka hidup itu gak akan menghasilkan buah. Transformasi dari satu pertumbuhan kepada pertumbuhan yang lain. Dan itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kita gak berusaha untuk menumbuhkan diri kita sendiri. Tapi dengan kuasa Roh Kudus itu yang ada dalam kehidupan kita. Yang memberikan kita pertumbuhan. Dari satu pertumbuhan kepada pertumbuhan yang lain. Daripada satu kedewasaan kepada kedewasaan lain. Kita gak berusaha berupaya untuk gimana gue caranya dewasa ya. Tapi dengan kuasa Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Roh Kudus yang memimpin hidup kita, itu yang membuat kita bertumbuh menjadi dewasa dan menghasilkan buah. Yang ketiga, kuasa Roh Kudus untuk melayani Tuhan. Kalau kita ingin melayani Tuhan dengan efektif, kita harus melayani dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam Roma 12 ayat 11, dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, rajinlah bekerja dan jangan malas. Dengan kekuatan dari Roh Allah, hendaklah kamu melayani Tuhan dengan penuh semangat.
dengan kekuatan dari Roh Allah, dari Roh Kudus, hendaklah kamu melayani Tuhan dengan penuh semangat. Jadi penuh semangat itu bukan hanya sekedar kita yel keras-keras, woi ayo kita melayani. Melayani Tuhan dengan penuh semangat itu datang daripada saat ada kekuatan Tuhan itu yang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Di dalam TPT dikatakan be enthusiastic to serve the Lord, keeping your passion toward Him boiling hot, radiate with the glow of the Holy Spirit, and let Him fill you with excitement as you serve Him. Bersemangatlah melayani Tuhan, jagalah kegairahanmu terhadapnya, mendidih, pancarkanlah pancaran Roh Kudus, dan biarlah Dia memenuhimu dengan kegembiraan pada saat kamu melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan dengan penuh semangat, dengan menyala-nyala, dengan penuh kegembiraan itu bukan hasil usaha kita, tapi adalah pekerjaan Roh Kudus, dan itu ada kekuatan atau kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kehidupan kita. Jadi ini menjadi peringatan buat setiap kita yang melayani Tuhan. Kalau kita sekali lagi ya, tadi saya katakan, kalau kita mulai kehilangan semangat, kehilangan kegairahan, kehilangan kegembiraan melayani Tuhan, coba cek, jangan-jangan sudah lama kita nggak mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kering. Tapi pada saat saudara on fire melayani Tuhan, gembira. Cuman disuruh melayani, angkat kursi, ngambil amplop persembahan, saudara gembira. Saudara suka cita. Nggak perlu sampai di mimbar khotbah, sampai worship leader. Hanya disuruh hal kecil aja. Kalau aku disuruh melayani Tuhan, aku mau. Cuman disuruh bikin kopi aja. Diminta untuk melayani dengan bikin kopi. Saudara bikin kopi dengan sukacita. Ada kegembiraan. Kenapa? Karena ada kuasa Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Di gereja ini kita ada namanya corporate prayer setiap Sabtu. Di sinilah kita di-charge, kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Mungkin orang hanya berpikir ini doa biasa. Padahal kalau pada saat dia nggak hadir, dia sedang membahayakan dirinya. Dia sedang berusaha, dia pikir dengan melayani tanpa ada dipenuhi Roh Kudus, it's fine. No, it's very dangerous. Maka tinggal tunggu waktunya, lama-kelamaan akan kering dan kering dan kering. Dan sebentar lagi akan ketemu sama leadernya atau ketemu dengan saya, pastor aku off dulu ya melayani. Tapi kalau saudara on fire, saudara lagi sibuk kayak apa, saudara masih bisa mikirin orang, saudara masih bisa terima telepon doakan orang, saudara masih bisa hadir untuk melayani Tuhan. No matter what. Tapi kalau sudah kering, minggu pagi diajakin, bro sepedaan yuk. Ah boleh juga, gue coba-coba deh. Bukannya ibadah pergi main sepeda pagi-pagi. Are you with me? Bro sarapan yuk. Ide yang bagus, boleh juga nih. Gue jadi ada alasan ketika ditanya sama leadernya, kok hari ini gak ibadah? Oh tadi diajak pergi makan. Padahal you have choice. Sudah punya pilihan untuk say no. Aku mau pergi ibadah. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang memenuhi hidup saudara. Tapi kalau itu levelnya udah down sampai titik kering, dengan mudahnya, aku sorry ya gak ibadah hari ini. Sounds familiar? Terdengar sangat relevan dan sangat hari-hari? Dan you know why sekarang. Tapi kalau ada Roh Kudus yang terus memenuhi hidup saudara, mau bumi bergoncang, langit runtuh, will keep serve the Lord. Sampai nafas terakhir Anda, aku akan tetap melayani Tuhan. Itu bukan karena gila ya, dia punya semangat yang luar biasa. Semangatnya tadi datang daripada kuasa Tuhan dalam kehidupan dia. Bukan karena dia kekuatan dia sendiri. Katakan amin. Pertanyaan berikutnya begini, Pastor gimana saya bisa dipenuhi Roh Kudus? Kalau saudara belum merasa saudara belum pernah dipenuhi Roh Kudus. Pertanyaan keduanya, Pastor gimana caranya? Kalau dulu saya pernah dipenuhi Roh Kudus, sekarang enggak lagi. Bagaimana saya kembali dipenuhi Roh Kudus? Saya mau bagikan dengan cepat ada 3 hal.
Yang pertama, kita harus haus. Katakan sama saya, haus. Kita perlu haus Roh Kudus. Bayangkan kalau siang hari panas terik, saudara haus pengen minum. Dan saudara lihat di warung ada jualan minuman air mineral yang dingin, yang seger. Dan saudara mengingininya. Saudara perlu haus. Saudara perlu rindu Roh Kudus. Bayangkan saudara, jika saudara rindu dengan seseorang yang saudara kasih. Anak istri saya lagi di Bali. Setiap hari nggak terhitung saya video call mereka satu persatu. Kalian di mana? Lagi ngapain? Saya sama anak saya Kid, dia bilang, what are you doing? I'm having breakfast, Dad. Aku lagi di sini, Dad. Betapa rindunya saya sama mereka. Are you with me? Kita harus punya kerinduan dengan orang yang kita kasih. Kalau kita mengasihi Roh Kudus, kita mengasihi itu, kasih kita pasti punya kerinduan. Kalau saudara nggak punya kerinduan, kalau saudara berkata aku mengasihimu Tuhan, aku mengasihi Roh Kudus, tanda tanya. Karena orang yang mengasihi pasti rindu, kangen. Betul nggak? Kalau saudara lagi pacaran, dating, saudara jauh-jauhan LDR, saudara rindu, saudara kangen. Makanya saudara tiap hari telepon, saudara tiap kali video call. Suami istri juga sama. Jangan lagi pacaran, dikejar-kejar, begitu udah nikahan, nggak nyari, nggak telepon, nggak video call, jauh. No. Pada saat sudah menikah, saudara rindu. Kamu ngapain? What are you doing? Even kemarin habis pembekatan nikah, di sepanjang jalan saya pasang video call, saya sambil nyetir. Dia cerita, Dad, kita lagi di sini, Dad. I miss them. Dan demikianlah kita harus rindu dengan Roh Kudus. Katakan amin. Saudara catat dengar baik ini. Di mana ada kehausan dan kerinduan, di situ Roh Kudus akan bekerja. Seberapa tingkat kehausan dan tingkat kerinduan saudara akan menentukan seberapa besar kepenuhan yang akan saudara terima. Saya ulang sekali lagi. Seberapa hausnya atau seberapa rindunya saudara akan pribadi Roh Kudus itu menentukan seberapa besar kepenuhan yang akan saudara terima. Kok kenapa ada orang yang pada waktu ibadah misalnya, kok ada yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, kok ada yang biasa enggak. Tergantung dari seberapa besar kerinduan dan kehausan setiap kita pribadi, lepas pribadi. Kalau saudara diundang pergi makan oleh seseorang, dia pesta, dia ulang tahun, buffet all you can eat. Tapi saudara sebelum pergi saudara udah nyemil, udah pergi makan cemilan, udah cicip sana cicip sini. Begitu saudara datang ke tempat pesta, mau ada hidangan semewah apapun, saudara merasa udah kenyang, udah kayaknya membuat saudara nggak tertarik untuk melahap apa yang ada di situ. Tapi pada saat saudara haus dan saudara lapar, diundang oleh seseorang makan buffet all you can eat. Di situ semua tersedia, makanan favoritmu. Saudara akan makan, akan lahap itu. Kenapa? Karena saudara membutuhkan itu. Ingini Roh Kudus lebih lagi. Kalau saudara belum dibaptis Roh Kudus, berdoa, Bapakku mau, Bapakku rindu, Bapakku ingin. Di mana ada kerinduan, di situ Roh Kudus bekerja. Amin. Yang kedua, kita harus berserah. Kisah Rasul 7 ayat 51 dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan, lalu Stefanus berkata, kamu semuanya keras kepala, di dalam hati kamu sama saja dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Telingamu tidak mau mendengarkan Dia, kamu sama saja dengan nenek moyang kita, selalu melawan Roh Kudus. Melawan artinya menentang, melawan artinya menolak. Kita perlu berserah dan tunduk kepada Roh Kudus. Semakin kita berserah, semakin kita tunduk, kita semakin memberikan ruangan untuk Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Pertanyaan saya adalah, di area mana dalam kehidupan kita yang menentang dan melawan Roh Kudus? Dan di setiap area dalam hidup kita yang kita menolak, menentang, kita nggak mau dengerin Roh Kudus. Di area itulah kita berhenti bertumbuh. Di area itulah yang menjadi penghalang pertumbuhan kita. Pada saat Roh Kudus menggerakkan kita nolak, kita nggak mau berserah.
kita menentang, orang itu akan bertumbuh di area itu. Dan itu akan jadi penghalang pertumbuhan dia. Dan kalau kita tahu bahwa Tuhan itu begitu baik, dia akan menarik semua penghalang, mencabut semua penghalang, menghancurkan semua penghalang yang membuat kita berhenti bertumbuh. Jadi apakah kita mau berserah dengan pimpinan Roh Kudus? Di area hidup saudara yang mana, dan hanya saudara yang tahu bahwa di sini aku taat dan tunduk, yang sini gua enggak. Yang ini gua mau, yang ini gua enggak. Kita pilih. Padahal Tuhan mengajarkan kita berserah penuh. Maka kenapa ada kata penuh? Penuh itu semuanya. Are you with me? Jadi jangan kayak keuangan saya taat, giliran mengampuni enggak, giliran ini taat, yang ini enggak, yang ini mau, yang ini enggak. Kita nggak bisa orang yang ini mau, yang ini enggak. Berserah penuh. Area mana yang saat ini selama ini menjadi penghalang pertumbuhan saudara? Serahkan sama Roh Kudus. Dan dengarkan apa yang Roh Kudus katakan buat setiap saudara. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, kita harus intim. Kalau kita ingin kenal seseorang, kita harus intim dengan dia. Kita harus berinteraksi sama dia. Kalau saudara ingin mengenal pribadi Roh Kudus, ya harus. Gak ada cara lain, harus berinteraksi dan berhubungan dengan dia. Jangan sampai Roh Kudus yang tinggal dalam hidup di dalam kita cuekin. Sama kayak seperti saudara tinggal dalam satu rumah dengan seseorang, tapi saudara gak pernah ngomong, gak pernah berhubungan, gak pernah berinteraksi sama dia. Lu, gua. Ngerti gak maksud saya? Dan itu kebanyakan dari anak-anak Tuhan. Dia ada Roh Kudus yang tinggal dan hidup di dalam hidup dia, tetapi kayak orang tinggal dalam satu rumah tapi jarang berhubungan, jarang berinteraksi. Kayak orang asing di dalam rumah, kita gak kenal dia. Padahal yang tinggal dalam hidup kita adalah seorang penolong yang selalu bersama-sama dengan kita. Roh kebenaran itu yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Kalau hidup kita ngaco, pasti deh Roh Kudus ngomong dalam hidup saudara. Pasti. Entah itu melalui suara yang ada di dalam hati kecilmu, atau melalui firman Tuhan yang saudara dengar, atau melalui hamba Tuhan atau leader atau orang lain yang saudara dengar, atau melalui kesaksian orang lain. Pasti Roh Kudus akan ngomong, dia gak mungkin tinggal diam. Karena dia ada roh kebenaran. Jadi kalau hidup kita ngaco, dia pasti ngomong. Dia akan menuntun kita, kembali yuk, biar aku pimpin kepada seluruh kebenaran. Yang mengerti katakan amin. Jadi 3 hal, haus, miliki kehausan itu, berserah, dan saudara intim. Jadi hari ini seberapa saudara haus akan pribadi Roh Kudus? Seberapa saudara rindu banget dengan Roh Kudus? Seberapa saudara yang belum berserah penuh dengan Roh Kudus di area-area hidup saudara, yang menghalangi pertumbuhan saudara pada hari ini? Dan seberapa saudara yang mau intim dengan Roh Kudus pada hari ini? Katakan amin. Seberapa saudara yang ingin mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Semalam saya baru makan malam dengan satu pasang suami istri. Istrinya bercerita bagaimana dia mengalami Tuhan dari latar belakang yang berbeda. 8 tahun diasingkan oleh keluarganya. Dia mengalami perjumpaan dari waktu ke waktu dan membuat dia terus on fire dengan Tuhan sampai hari ini. Perjumpaan dengan Tuhan itu membuat kita terus on fire. Nah, kapan terakhir saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Apakah saudara rindu untuk mengalami Tuhan sekali lagi? Amin. Saya berdoa supaya saudara membuka hati saudara pada pagi hari ini dan izinkan Roh Kudus bekerja dan memenuhimu. Kalau saudara punya bejana yang kosong, dia tuang, dia penuhi bejanamu, penuh sampai melimpah. Dan saya berdoa saudara ngalami pada pagi hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Ada satu lagu lama, lagu di awal-awal saya pertobatan saya. Dan setiap lagu ini begitu berarti buat saya, dan saya percaya saudara pada saat kita datang sama Tuhan, jadikan lagu ini jadi doa saudara. Amin. Jangan lihat waktu kita masih cukup lumayan banyak. Saudara datang sama Tuhan pribadi lepas pribadi, gak perlu lihat kanan kiri. Buka hatimu dan arahkan hatimu buat Tuhan. Tuhan,
aku rindu. Jadikan ini doamu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan dari awal, Tuhan aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Katakan ku rindukan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Katakan ku rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Kami rindukan Tuhan. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sekali lagi dari awal, nyatakan kerinduanmu. Oh, katakan Tuhan aku rindu. Tuhan, aku rindu. Ayo kerindu, nyatakan kerinduanmu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindukan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan ku rindukan. Rindukan Kau hadir di sini Rindukan Roh Kudus memenuhimu saat ini. Supaya setiap saudara dipenuhi Roh Kudus dan kuasa Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Nyatakan kerinduanmu. Nyatakan kerinduanmu. Kami rindukan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Buka hatimu. Izinkan Roh Kudus memenuhimu saat ini. He's gonna feel you right now.
seperti bejana yang diisi oleh air yang segar, oleh minyak yang baru memenuhi hidupmu saat ini. Cina la 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 bayarana, Cina la 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 la, Cina la 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 la, Cina la 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 base la 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 la. Itu sembah Tuhan. Cina la 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 base la 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 la. Ayo ingini Roh Kudus lebih lagi dalam hidupmu. Ingini Dia lebih lagi dalam hidupmu. La 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 base la 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 la. Cina la 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 la. Cina la 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 la. Fill us with your presence, Lord. Fill us with your Holy Spirit right now. Fill us with your presence. Penuhi kami dengan hadirat-Mu. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Kita la 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 la. Kita la 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 la. Kita Bapa Sheda la 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 la. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi kehidupan kami. Penuhi gereja-Mu dengan hadirat-Mu Tuhan. Kita Bapa Sheda la 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 la. Kita Bapa la 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 la. Terus minta lagi, lebih lagi. Minta lebih lagi dengan Roh. Kita Bapa la 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 la. As we see fresh water of Holy Spirit. Kita Bapa la 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 la. Kita Bapa la 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 la. Minta lagi, minta lebih lagi. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami. Penuhi kami, penuhi kami, penuhi kami pagi hari ini. We want more of the Holy Spirit. We want more of the Holy Spirit. Kita lebih lagi.
Tuhan ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Seberapa saudara kangen sama Tuhan? Kami kangen. Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Kami rindukan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Thank you so much. Terima kasih untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami yang memenuhi setiap kami. Kau begitu rindu untuk memenuhi setiap kami, Tuhan. Kami berdoa nggak ada satu orang pun yang terlewatkan di dalam ruangan ini. Nggak ada satu pun yang nggak ngalami Engkau. Dan kami berdoa supaya pada saat kami kembali dipenuhi oleh Roh-Mu, kami memiliki kuasa itu untuk menolak dosa, menolak kebiasaan dosa. Kami bisa say no, kami bisa tidak berkompromi kepada hal-hal yang ada di sekeliling kami itu. We pray in Jesus name. Kami berdoa pada saat ada kuasa itu mentransformasi hidup kami. Kau tahu ada yang area-area di mana hidup kami yang nggak benar, yang perlu diubahkan. Kami berdoa dengan kuasa itu mengubahkan kami, mentransformasi hidup kami. Ada area-area di mana kami belum surrender. Kami belum menyerahkan kepadamu sepenuhnya. Di area itulah kami berdoa in Jesus name. Dengan kuasa Roh Kudus saat ini kami terima, merubah kami, membuat kami berani menyerahkan area itu. Dan kami gak tunduk lagi kepada keinginan-keinginan daging dalam kehidupan kami. Tapi kami tunduk kepada keinginan Roh Tuhan. Kalau kami terima kuasa itu, yang membuat kami terus bersemangat, menyala-nyala, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan. Dan kami terima itu di dalam nama Yesus. Kalau saat ini kami mulai kendor, kami mungkin mulai lelah melayani, kami mulai kehilangan kegairahan melayani Tuhan. Kami berdoa, kami terima kuasa itu, kami terima kepenuhan itu yang membuat kami menerima kembali kekuatan, kegairahan, kegembiraan melayani Tuhan. Bukan hanya sampai hari ini, juga bahkan sampai selama-lamanya kami terus menjadi orang-orang yang akan melayani-Mu Tuhan. Sepanjang Tuhan masih mau pakai hidup kami akan melayani-Mu Tuhan. In Jesus name, in Jesus name. Makasih Bapa untuk ibadah pada pagi hari ini. Dimana kuasa-Mu, untuk kebenaran firman-Mu yang kami terima. In Jesus name. Dan Hamba-Mu berdoa, melepaskan berkat untuk setiap pribadi yang hadir pada hari ini. Tuhan memberkati keluarga mereka, pekerjaan mereka, pernikahan, bisnis usaha mereka, sekolah kuliah mereka. Tuhan berkati. Hamba berdoa memberkati mereka dengan kesehatan Tuhan, secara jasmani, secara mental, secara kerohanian in Jesus name. Ada berkat keuangan Tuhan yang kau boleh kau curahkan buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang nyata atas kehidupan kami. In Jesus name. In Jesus name. Kami berdoa untuk Indonesia, kami melepaskan berkat damai sejahtera untuk Indonesia. Kami berdoa untuk Balikpapan, kami lepaskan damai sejahtera untuk kota Balikpapan. Bersyukur kami boleh ibadah dengan bebas, dengan aman. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk COVID yang mungkin hari ini kedengarannya akan naik, tapi kami berdoa dengan kuasa-Mu tidak terjadi gelombang berikutnya. Akan turun Tuhan in Jesus name. By your power, by your spirit in Jesus name. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita pulang, mari angkat kedua tangan-Mu. Dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putra kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang selalu tinggal dan diam dalam hidup kita. Yang selalu menyalurkan kuasanya dalam kehidupan kita.
supaya hidup kita selalu hidup dan berkemenangan mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah diberkati Tuhan, sama-sama saya katakan amin, amin.